Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan ngaji tentang kewajiban kita pada saat membasuh atau berwudu. Faslun, dibaca faslun di sini karena ada mubtada yang disebut, yang disembunyikan. Haza faslun, boleh dibaca faslan, boleh dibaca faslin, tergantung keinginan kita. Kalau dibaca faslan, iqra faslan. Kalau dibaca faslin, unzur ila faslin. Tapi yang paling dekat adalah pembacaan faslun. Hadza faslun. Wa faraidul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu sittatun. Fardu mubtada wudu'i mulai sittatun jadi khabar. Wa faraidul wudu'i sittatun wa wasnafiyah. Wa faraidul wudu'i sittatun, fardu wudu itu 6. Pertama, an-niyatu, dibaca an-niyatu sebagai badal daripada sittatun. Ini kitab Kifayatul Akhyar. Sittatun, an-niyatu, pertama berniat. Nah, mana niat itu adalah mengerjakan suatu, dilangsungkan dengan tempat mengerjakannya itu. Inda ghuslil wajhi, berniat ketika membasuh wajah. Berarti berniatnya itu disertakan dengan membasuh wajah. Oleh karena itu dalam kitab Fathul Qarib di sana dijelaskan tidak sah berniat dulu kemudian membasuh wajah, atau tidak sah membasuh wajah dulu kemudian berniat. Jadi disertakan, diserempakkan membasuh wajah dan berniatnya. Nah, sebagian wajah ini di sini tumbuh rambut kepala sampai di sini sebagian wajah. Di sini disebut dengan wajah. Lebarnya di sini, panjangnya di sini. Nah, ketika berniat, ditumpahkan air di sini, di sana ada disebut dengan wudu. Basuh. Nah, seperti biasa membasuh muka. Ini berdasarkan hadis berniat itu innamal a'malu binniyat. Berniat itu berdasarkan hadis Nabi sallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya satu perbuatan itu harus berniat. Kenapa perlu berniat? Untuk membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Nah, ini berniat itu dipentingkan karena untuk membedakan ibadah dengan tidak ibadah. Fa inna taharatiha ibadatun fatatqul ila niyati kasairil ibadat. Sungguhnya bersuci itu adalah ibadah, maka perlu pada niat. Nah, itu bedanya. Dan kedua, rukun wudu ghuslul wajhi, wa ghuslul wajhi membasuh muka. Ayat al-Qudusani ghuslul wajhi berdasarkan firman Allah, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu ingin melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Namanya basuh itu bersihkan. Bersihkan muka kita, tidak ada hal-hal yang menghalangi sampainya air wudu. Bersih. Wajibu isti'abuhu bil ghusli wahdahu. Nah, wajib membasuh, meratakan seluruh muka, meratakan pembasuhan muka itu sebagai
sebagai rukun wudu yang kedua. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah, ini rukun wudu yang ketiga. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini beserta dua siku-siku. Nah, tidak cukup hanya di sini saja, tapi wajib sampai di sini, di atas suku-suku. Dikenakan ini. Tidak sah kalau wudu sampai sini aja, tidak sah. Kalau sampai sini, nah, di atas pergelangan ini adalah sini, siku-siku. Ma'al di sini. Baru sallallahu alaihi wasallam wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh tangan itu sampai ke dua siku-siku, lebihkan. Berdasarkan pada fikih ma la yatimul wajibu illa bi wa huwa wajibun, suatu yang tidak sempurna kewajiban itu kewajiban itu disampaikan kepada yang lain, maka hal itu diwajibkan untuk disampaikan. Nah, ini ila di sini bermakna ma'a. Nah, jadi rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai di atas siku-siku. Yang keempat, mas'u ba'di ra'si, menyapu sebagian kepala. Berdasarkan Rasulullah, wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah, sapulah kepalamu. Di sini jelaskan walaisa muraduna mas'u, walaisa muraduna mas'u jami'i ra'si. Tidak, Nabi tidak menunjukkan seluruhnya, tapi wal wajib ma yuntalu ke ismul masih. Tapi yang wajib dalam sapi ini, yang wajib adalah namanya menyapu, ya, walau ba'da sya'ritin aw qadrihi, sekalipun satu rambut atau setengahnya. Nah, yang di sini sapu lah setengah. Apa ini? Nah, baik. Disapu kepala kita dengan air. Nah, 10 helai, 20, 40 lah. Itu ya. Wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, kedua mata kaki. Nah, ini kewajiban yang kelima ketika wudu adalah membasuh kaki beserta dua mata kaki. Berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, ini mata kaki. Jangan sampai membasuh sekedar saja, tidak sah nanti. Basuhlah dengan sungguh-sungguh, digosok kaki kita, buang sesuatu yang menghalangi air wudu kita, apa semacam cat atau lilin atau apa yang kira-kira menghalangi air wudu itu masuk ke anggota badan kita. Nah, itu kewajiban membasuh kaki sebagai rukun wudu yang kelima. Nah, yang keenam, rukun wudu yang keenam, at-tartibu ala ma zakarnahu. Tertib, tertib? Mendahulukan yang didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Artinya, jadi pertama itu rukun wudu itu berniat, kedua
besok muka, ketiga, besok ke tangan dan terusnya. At-tartib. Nah, karena Nabi SAW berwudu dengan cara seperti itu. Annahu tawadda'a Islam yungkalan tawadda'a illa murattaban. Tidak pernah ditemukan Nabi berwudu dengan cara kakinya dulu, kemudian tangan, kemudian muka. Tapi Nabi wudu seperti perintah ayat Al-Qur'anul Karim. Hadza wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bihi. Nah, inilah cara wudu yang diterima oleh Allah. Maka wudu yang tidak seperti itu maka tidak diterima. Wa li'anna al-wudu'a ibadatun yarja'u ila fi hatil uzri ila nisbiha. Fawajah fiha tartibu kas-salat. Karena wudu itu sebagai ibadah, maka dikembali kepada hal uzuran kepada setengahnya, maka wajib dengan tertib seperti sholat. Jadi ada rukun wudu itu 6, yang 4 datang dari Al-Quran, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala dan kaki. Itu datang dari Al-Quran. 2 datang dari hadis Rasulullah. Pertama, niat dan tertib. Moga-moga manfaat bagi kita semua untuk menyempurnakan kita agar kita benar cara duduk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.